Bagaimana jika seorang putri dari keluarga terkaya di kota memilih menikahi pemuda miskin yang hanya hidup dari hasil kerja serabutan? Apa jadinya ketika cinta diadu dengan harta dan kasih sayang diuji oleh dunia yang kejam? Ini bukan sekadar kisah cinta biasa. Ini adalah kisah tentang keberanian memilih hati di tengah limpahan emas yang membutakan. Assalamualaikum sahabat Musafir. Selamat datang kembali di channel yang menyajikan kisah-kisah penuh haru, cinta sejati, dan perjalanan hidup yang menyentuh kalbu. Sebelum kita mulai cerita inspiratif kali ini, jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tulis komentar kalian di bawah. Setiap dukungan kalian sangat berarti dan membuat kami semangat untuk terus menyajikan cerita-cerita terbaik. Mirna tumbuh dalam dunia penuh kemewahan. Ia adalah satu-satunya anak dari Pak Mahendra, seorang taipan properti yang sukses membangun bisnis dari Sabang sampai Merauke. Di balik wajah ayunya, tersembunyi kegelisahan hati yang tak pernah bisa ia ceritakan pada siapapun. Dikelilingi harta dan kemewahan, tapi hatinya sunyi. Semua yang mendekat hanya karena status dan kekayaan. Tak satu pun menyentuh sisi terdalam jiwanya. Semua berubah saat kampusnya mengadakan kegiatan sosial di sebuah desa kecil di pinggiran Bogor. Di sanalah, untuk pertama kalinya, Mirna melihat dunia yang jauh dari kemewahan tapi penuh kehangatan. Dan di sanalah pula ia bertemu Jaka. Jaka hanyalah pemuda desa biasa. Ayahnya sudah meninggal sejak Jaka masih kecil. Ibunya hanya buruh tani yang kini sudah sakit-sakitan. Untuk menghidupi keluarga, Jaka bekerja dari pagi hingga malam, mulai dari menjadi kuli bangunan, mencangkul sawah tetangga, hingga kadang membantu bersih-bersih di balai desa. Meski hidup dalam keterbatasan, senyum Jaka selalu tulus. Matanya bening dan ramah. Dan yang paling menonjol darinya, kesopanannya yang luar biasa. Suatu hari, saat Mirna kehilangan dompetnya di acara desa, Jaka menemukannya. Isinya tak sedikit. Tapi alih-alih diam-diam mengambil, Jaka langsung menyerahkannya ke panitia, bahkan dengan sedikit canggung berkata, "Milik Mbak yang tadi duduk di bawah pohon. Uangnya masih utuh. Saya nggak buka." Mirna yang menyaksikan sendiri kejujuran itu, merasa hatinya bergetar. Di dunia tempat uang bisa membeli apa saja, ia menemukan satu hal yang tak bisa dibeli, ketulusan. Hari-hari berikutnya, Mirna mulai mendekat. Awalnya hanya basa-basi, lalu perlahan berubah menjadi percakapan panjang, diskusi soal hidup, mimpi, dan harapan. Jaka ternyata tak hanya jujur, tapi juga bijak dan punya cara pandang yang dalam. Ia tak banyak bicara, tapi kata-katanya seperti air menyejukkan hati Mirna yang kering. Cinta tumbuh diam-diam di antara dua dunia yang berbeda. Tak ada hadiah mahal, tak ada janji manis, hanya obrolan sederhana di tepi sawah, atau gelak tawa saat memandangi langit sore. Namun kisah cinta mereka tak semudah dongeng. Ketika kabar itu sampai ke telinga ayah Mirna, badai pun datang. Apa-apaan ini, Mirna? Menjadi istri tukang cangkul? Kamu pewaris kerajaan bisnis ayah, bukan gadis kampung yang bisa dibodohi lelaki miskin, bentak Pak Mahendra dengan suara mengguncang ruang tamu besar mereka. Mirna menangis. Ayah, Jaka tidak membodohiku. Dia tidak pernah meminta apa-apa dariku. Aku yang memilihnya karena dia membuatku merasa jadi manusia, bukan sekadar anak orang kaya. Tapi cinta mereka ditolak mentah-mentah. Pak Mahendra mengancam akan mencoret nama Mirna dari daftar warisan, bahkan mengusirnya dari rumah jika tetap memaksakan kehendak. Dan Mirna memilih cinta. Dengan hanya membawa ransel berisi pakaian, Mirna meninggalkan rumah megahnya, istana emasnya, dan seluruh hidup mewah yang pernah ia jalani. Ia menjemput Jaka di desa. Air mata jatuh dari mata pemuda itu saat tahu Mirna rela kehilangan segalanya demi dirinya. Mereka menikah secara sederhana. Tak ada pesta mewah. Hanya beberapa warga desa yang datang, dan beberapa doa yang dibisikkan dengan tulus. Rumah pertama mereka adalah gubuk kecil di tepi sawah, dengan dinding bambu dan atap bocor. Tapi disitulah kebahagiaan mereka dimulai. Mirna belajar hidup dari nol. Mencuci dengan tangan sendiri,
memasak dengan tungku kayu, berjalan kaki ke pasar. Jaka bekerja keras, dan Mirna mulai membuat kerajinan tangan untuk dijual. Mereka bekerja bersama, tertawa bersama, bahkan menangis bersama saat dagangan tak laku atau Jaka jatuh sakit karena kelelahan. Namun tahun demi tahun, keuletan mereka membuahkan hasil. Dari satu warung kecil, mereka membuka usaha pupuk organik. Mirna memanfaatkan bekas koneksi kampusnya, dan Jaka membangun jaringan dengan petani. Mereka tak butuh istana, karena rumah kecil mereka dipenuhi canda tawa dan cinta yang tulus. 5 tahun berlalu. Mereka dikaruniai 2 anak. Meski hidup tak kaya, tapi damai. Hingga suatu hari, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah mereka. Pak Mahendra turun dengan langkah berat. Rambutnya memutih, wajahnya tak lagi penuh kemarahan, melainkan penyesalan. Ia melihat anak perempuannya menyambutnya dengan senyum hangat, meski matanya memerah. Ia melihat cucunya berlari kecil ke pelukannya, tanpa tahu bahwa dulu, kakek mereka pernah menolak ayah mereka mentah-mentah. Dan di hari itu, untuk pertama kalinya, Pak Mahendra memeluk Jaka. "Maafkan aku, Nak. Aku salah menilai. Ternyata kamu lelaki sejati, lebih dari yang pernah aku temui di dunia bisnisku." Pak Mahendra, pria yang dulu berdiri paling tinggi di menara kesombongannya, kini berdiri di depan rumah bambu anaknya, bergetar, rapuh, dan bersalah. Ia disambut cucu yang memeluknya tanpa prasangka, dan oleh Jaka yang menunduk rendah penuh hormat. Tak ada dendam di mata Jaka, hanya ketulusan seperti saat pertama kali Mirna melihatnya. "Izinkan aku menebus kesalahan, meski aku tahu, waktu tak bisa diputar ulang," ucap Pak Mahendra lirih, matanya berkaca-kaca. Malam itu, keluarga kecil itu duduk melingkar. Tak ada meja makan besar, hanya tikar lusuh dan cahaya lampu minyak. Tapi suasananya lebih hangat dari restoran bintang 5 manapun. Pak Mahendra menyaksikan sendiri, cinta yang ia anggap naif itu telah membentuk keluarga yang tangguh dan utuh. Mirna menggenggam tangan ayahnya sambil berbisik, "Aku tak pernah membencimu, Yah. Aku hanya ingin ayah tahu, bahwa kebahagiaanku bukan pada jumlah harta, tapi pada siapa aku bisa berbagi hidup." Hari-hari setelah itu, hubungan yang dulu retak mulai terajut kembali. Pak Mahendra sering datang ke desa, bukan sebagai pengusaha, tapi sebagai kakek dan ayah. Ia bahkan membantu usaha kecil Jaka dan Mirna, bukan dengan modal besar, tapi dengan memberikan akses pelatihan, pasar, dan membukakan pintu-pintu yang dulu ia tutup rapat. Namun, Mirna dan Jaka menolak bantuan yang berlebihan. "Kami ingin tetap berdiri dengan kaki kami sendiri. Biarlah cinta ini tetap sederhana, agar kami tak lupa pada awal mula kami," kata Jaka tegas namun sopan. Pak Mahendra hanya tersenyum. Ia bangga. Ia tahu, menantu yang dulu ia hina, kini justru mengajarkannya arti harga diri dan kejujuran. Waktu berjalan. Usaha mereka semakin berkembang. Rumah bambu mereka diperbaiki jadi rumah semi permanen yang tetap sederhana, tapi penuh makna. Anak-anak mereka tumbuh dalam kasih sayang 2 dunia, nilai kerja keras dari ayahnya, dan kehangatan cinta dari ibunya. Setiap hari, mereka diajarkan untuk mencintai bukan karena apa yang orang miliki, tapi siapa orang itu sesungguhnya. Suatu sore yang tenang, saat matahari hampir tenggelam, Mirna duduk di beranda rumah bersama Jaka. Angin menghembus lembut, dan burung-burung beterbangan pulang ke sarang. "Mas," ujar Mirna lembut, menyandarkan kepalanya di bahu Jaka. "Kalau dulu aku memilih harta, mungkin sekarang aku sedang duduk di sofa empuk, di ruangan ber-AC, tapi hatiku kedinginan." Jaka tersenyum, menggenggam tangan istrinya. "Dan kalau dulu aku menyerah pada kenyataan bahwa aku hanya laki-laki miskin, mungkin aku takkan pernah berani bermimpi mendapatkan bidadari sepertimu." Mereka tertawa pelan, lalu diam, menikmati senja. Di kejauhan, Pak Mahendra berdiri diam memperhatikan mereka dari bawah pohon mangga di pinggir halaman. Ia menatap mereka lama, lalu memalingkan wajah sambil menghapus air matanya. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Ia tahu, anaknya sudah menemukan surga di bumi,
bukan lewat kekayaan, tapi lewat cinta sejati. Waktu terus bergulir. 15 tahun telah berlalu sejak Myrna memilih cinta di atas segalanya. Kini, anak-anak mereka, Arya dan Lila, sudah tumbuh remaja. Arya kelas 2 SMA dan punya mimpi menjadi dokter. Sementara Lila yang lebih kecil senang menggambar dan bercita-cita menjadi desainer. Usaha keluarga mereka pun berkembang perlahan tapi pasti. Jaka yang dulu kuli bangunan, kini menjadi tokoh masyarakat yang disegani di desa. Ia membantu petani mengembangkan sistem pertanian organik. Myrna membuka koperasi kecil yang memberdayakan ibu-ibu sekitar. Mereka tak hidup mewah, tapi dihormati dan dicintai. Namun, tak ada cinta yang tak diuji. Dan kali ini, ujiannya bukan datang dari luar, melainkan dari dalam tubuh Jaka sendiri. Semua bermula dari keluhan kecil. Jaka sering batuk dan merasa lemas, tapi ia mengira hanya kecapean. Hingga suatu malam, tubuhnya gemetar hebat, dan Myrna harus membawanya ke rumah sakit terdekat. Dari situlah semuanya berubah. Maaf Bu Myrna, dari hasil pemeriksaan sementara, kami menduga ada indikasi tumor di paru-paru Pak Jaka. Kami butuh tes lanjutan untuk memastikan. Myrna tak bisa menahan air matanya saat mendengar kabar itu. Dunia seolah runtuh. Laki-laki yang selama ini menjadi tiangnya, pelindungnya, kini harus berbaring lemah. Jaka sendiri tetap tersenyum. Kita udah lewati banyak badai. Mir, kita bisa lewati yang ini juga, ucapnya sembari menggenggam tangan Myrna. Namun tak mudah. Biaya pengobatan cukup besar, dan mereka harus bolak-balik ke Jakarta untuk kemoterapi. Myrna harus menjual beberapa aset kecil mereka. Arya bahkan diam-diam ingin berhenti sekolah agar bisa bekerja membantu ibunya. Tapi Myrna menolak. Kamu harus teruskan mimpi. Nak, jangan korbankan masa depanmu. Biarlah ibu dan ayah yang berjuang. Pak Mahendra, yang kini lebih banyak tinggal di rumah sepi di Jakarta, datang begitu tahu kabar Jaka sakit. Ia langsung memeluk menantunya yang kini terbaring lemah. Jaka, aku yang dulu sombong, sekarang aku mohon, izinkan aku bantu. Aku ingin tebus waktu yang sudah terbuang. Jaka tersenyum samar. Terima kasih, Ayah. Tapi aku bukan orang yang suka bergantung. Biarkan kami tetap berdiri. Tapi untuk cucu-cucu Ayah, tolong bimbing mereka. Tangis pun pecah malam itu. Bukan karena sedih semata, tapi karena hangatnya hati yang kini benar-benar menyatu. Bulan-bulan pengobatan berlangsung berat. Kadang Jaka muntah darah, kadang tubuhnya lemas tak bisa bangun. Tapi di setiap sesi kemoterapi, Myrna selalu di sisinya. Ia tak pernah pergi. Bahkan saat malam-malam Jaka mengigau, Myrna hanya akan mengusap keningnya dan berbisik. Kita berjanjikan, Mas, sampai tua, sampai akhir. Anak-anak mereka tumbuh dalam proses itu. Arya mulai ikut membantu mengelola koperasi. Lila merawat ayahnya dengan penuh kasih. Cinta itu, yang dulu hanya antara dua insan, kini tumbuh menjadi cinta keluarga yang saling menguatkan. Tahun kedua, kondisi Jaka memburuk. Dokter sudah mulai menyerah. Tapi Jaka meminta satu hal. Izinkan aku pulang. Aku ingin menghembuskan napas terakhirku di rumah, di tempat kita pertama kali membangun cinta ini. Hari itu, mereka membaringkan Jaka di ruang tengah rumah. Di sekelilingnya ada foto-foto lama, saat mereka menikah di desa, saat Arya lahir, saat rumah bambu pertama mereka masih berdiri. Myrna duduk di sisinya, menggenggam tangan suaminya erat. Terima kasih sudah mencintaiku, Mir. Terima kasih sudah percaya padaku, bahkan saat aku belum punya apa-apa. Aku tak pernah menyesal, Mas. Aku mencintaimu karena hatimu, bukan karena duniamu. Dengan senyum pelan dan nafas yang mulai berat, Jaka menutup matanya. Ia pergi dengan damai, di pelukan wanita yang pernah memilihnya di tengah dunia yang menolaknya. Pemakaman Jaka berlangsung sederhana tapi penuh duka. Seluruh warga datang. Bahkan banyak orang dari kota yang pernah mendengar kisah cinta mereka.
Arya berdiri memberi pidato perpisahan, dan suaranya bergetar. Ayahku bukan orang kaya, tapi ia adalah orang paling kaya yang pernah aku kenal, karena hatinya tak pernah berhenti memberi. Beberapa tahun kemudian, Arya berhasil masuk fakultas kedokteran. Ia mewujudkan mimpi ayahnya. Lila pun tumbuh menjadi gadis kreatif dan mulai menjual desain baju kecil-kecilan. Mirna kini hidup sendiri, tapi hatinya tak pernah merasa kesepian. Karena cinta Jaka tetap tinggal di sana. Setiap sore, ia duduk di beranda rumah, memandangi langit. Mas, cinta kita tak tergadai oleh waktu, oleh dunia, bahkan oleh kematian. Cinta kita tetap hidup, karena kita memilih dengan hati, bukan dengan mata. Sahabat, kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya, meski harus melewati badai. Ujian hidup mungkin datang bertubi-tubi, tapi selama kita setia pada nilai yang benar, pada kejujuran dan cinta yang murni, maka segala luka bisa terobati. Jangan takut memilih yang sederhana, jika di sana hatimu merasa damai. Karena kebahagiaan sejati bukan soal megahnya rumah, tapi tentang siapa yang bersedia tinggal bersamamu meski rumah itu hanya beratap langit dan beralaskan tikar.